Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herlina Luciana. Saya merupakan dosen dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya merupakan lulusan S1 maupun S2 dari universitas yang sama, yaitu di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Alhamdulillah, pada tahun 2020, tepatnya di bulan Agustus, saya melanjutkan program studi Strata 3. Dalam hal ini saya mengambil Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas 17 Agustus Surabaya. Dan saat ini status saya masih dalam tugas belajar. Oleh karena itu, saya tidak melakukan pengajaran. Namun dalam video ini nanti akan saya sampaikan bagaimana proses pengajaran yang selama ini sebelumnya pernah saya lakukan, yaitu mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen perbankan. Berikut contoh pengajaran mata kuliah manajemen perbankan yang pernah saya lakukan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu mengenai biodata singkat yang mencakup nama lengkap Herlina Luciana SEMM, home base saya menjadi dosen Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin dari tahun 2016 hingga sekarang. Status menikah dan nomor kontak yang dapat dihubungi di 0853 3218 8169. Setelah menjelaskan biodata singkat saya, dilanjutkan dengan perkenalan singkat dari masing-masing mahasiswa. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi perkuliahan, akan saya sampaikan hal-hal yang penting untuk diperhatikan dan disepakati bersama. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan, dilanjutkan dengan overview materi perkuliahan. Dalam hal ini adalah penyampaian RPS dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Selanjutnya adalah penjelasan jenis tugas. Adapun yang masuk dalam kontrak perkuliahan, dalam hal ini yang pertama adalah mengenai kehadiran. Dalam kehadiran saya tetapkan bobot presentasi sebesar 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Dilanjutkan dengan pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Kemudian, 5 menit sebelum jadwal, mahasiswa sudah berhadir. Batas toleransi keterlambatan adalah 15 menit dan akan mendapatkan tugas tambahan berupa review jurnal yang telah ditetapkan oleh dosen tanpa diindahkan. Setelah menjelaskan kontrak perkuliahan, selanjutnya saya menjelaskan RPS manajemen perbankan. Poin RPS manajemen perbankan ini terdiri dari 6 aspek. Yang pertama adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang kedua, deskripsi mata kuliah. Yang ketiga, sistem perkuliahan. Yang keempat, metode pembelajaran. Yang kelima, sistem penilaian. Dan yang terakhir adalah referensi. Adapun yang termasuk dalam capaian pembelajaran mata kuliah manajemen perbankan, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan konsep manajemen sistem moneter dan uang. Kemudian, mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep dan operasional bank. Dan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sumber-sumber dana bank dan kegiatan pengalokasian dana bank. Dilanjutkan, mahasiswa memahami dan menguasai aplikasi suku bunga bank dan kegiatan jasa-jasa bank lainnya. Mahasiswa juga mampu memahami dan menjelaskan tentang peran, fungsi, dan wewenang Bank Indonesia dan juga OJK. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami dan menguasai konsep pasar modal, pasar uang, dan valuta asing. Dilanjutkan, mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep pegadaian dan sewa guna usaha, leasing, dan kegiatan operasionalnya. Dilanjutkan, mahasiswa mampu memahami dan
konsep dan kegiatan perusahaan asuransi. Kemudian juga mahasiswa mampu memahami konsep modal ventura dan lembaga dana pensiun. Dan yang terakhir, mahasiswa mengenal tentang vintage dan lembaga keuangan internasional. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membekali pengetahuan kepada mahasiswa tentang manajemen perbankan, di mana dalam mata kuliah ini terdiri dari 2 bahasan pokok, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan. Dalam materi ini, mahasiswa dibekali dengan berbagai topik yang berhubungan dengan lembaga keuangan yang meliputi antara lain, pertama, pengertian manajemen lembaga keuangan, yang kedua adalah sejarah perkembangan perbankan, yang ketiga adalah macam-macam perbankan, yang keempat bank sentral dan OJK, dan yang kelima adalah lembaga keuangan non-perbankan. Selanjutnya, untuk sistem perkuliahan dilakukan dalam kelas-kelas sesuai mata kuliah. Satu kelas ini menampung 20 hingga 40 mahasiswa. Beban kuliah mahasiswa ditentukan 3 SKS. Adapun metode dari pembelajaran ini adalah ceramah interaktif, diskusi, latihan, dan kuis online. Untuk sistem penilaian, kehadiran 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Selanjutnya, untuk bahan referensi, yang pertama saya menggunakan buku dari Kasmir yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi revisi 2014, cetakan ke-16, PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2015. Dilanjutkan dengan buku dari Julius R. Latumerisa dengan judulnya Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba 4, Jakarta 2011. Kemudian ada dari Sigit Triandaru Totok Budi Santoso dengan judul Bank dan Lembaga Keuangan Lain, edisi kedua Salemba 4, Jakarta 2009. Tidak hanya buku, saya juga menggunakan beberapa website resmi seperti dari Bank Indonesia, kemudian website resmi dari OJK, website resmi dari Bursa Efek Indonesia. Adapun link buku ajar yang telah saya tulis juga saya sertakan. Dan yang terakhir, saya menggunakan beberapa artikel maupun jurnal dan bahan lainnya yang relevan dengan mata kuliah. Baik, kita akan masuk ke materi pertama. Dalam hal ini mengenai konsep manajemen dan sistem moneter serta uang. Konsep manajemen. Menurut Henry Payol, ini manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, definisi ini berarti bahwa seorang manajer ini bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah merupakan ilmu yang artinya bisa dipelajari. Manajemen juga merupakan seni yang artinya dalam proses pelaksanaannya terdapat keindahan. Semakin banyak pengalaman, semakin baik pula dalam tata kelolanya. Dalam hal ini, ada juga efektif, yang artinya adalah tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian efisien, yaitu optimalisasi dari sumber daya. Substansi manajemen ini adalah keteraturan dalam melaksanakan fungsi-fungsi dari manajemen. Fungsi-fungsi manajemen secara umum atau POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, di mana planning ini adalah kegiatan saat ini untuk masa yang akan datang, sedangkan organizing ini penetapan atau pengorganisasian, dalam hal ini siapa saja yang terlibat. Kemudian ada actuating atau pelaksanaan terhadap rencana yang sudah disusun dan ditetapkan.
Dan yang terakhir adalah controlling, yaitu pengawasan secara menyeluruh sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan. Baik, selanjutnya mengenai sistem moneter. Apa sih itu sistem moneter? Nah, sistem moneter ini adalah sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing. Di Indonesia, otoritas sistem moneter terdiri atas Bank Indonesia, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Ya, tadi jika sudah mengetahui apa itu tadi sistem moneter, selanjutnya apa sih fungsi dari sistem moneter ini? Jadi, ini fungsi pokok dari sistem moneter. Yang pertama adalah melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dengan biaya dan hambatan yang seminimal mungkin. Hal ini tentunya bertujuan agar dapat mendorong kelancaran dari kegiatan transaksi dalam perekonomian. Selanjutnya, bagaimana proses penciptaan uang dalam perekonomian? Terdapat 3 cara untuk menciptakan uang. Yang pertama adalah dengan cara mencetak mata uang kertas maupun uang logam. Yang kedua adalah melalui pengadaan utang dan pinjaman. Dan yang ketiga adalah melalui beragam kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah definisi uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan base money? Nah, uang primer ini juga sering dikenal dengan istilah uang inti atau high power money, atau juga disebut uang dasar atau base money. Nah, uang primer ini adalah uang logam, uang kertas, ataupun juga cek yang dicetak oleh bank sentral. Baik, selanjutnya Ibu akan berbagi sedikit pengalaman ya, karena memang sebelumnya Ibu pernah juga bekerja di perbankan. Nah, dalam hal ini tepatnya Ibu pernah ada di posisi frontliner, yaitu di customer service dan juga di teller. Dan memang dalam perekrutan menjadi karyawan perbankan ini tidaklah mudah. Selain ada beberapa tes yang harus dilalui, kemudian yang paling diutamakan dalam perbankan ini adalah integritas, di mana kejujuran ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena memang bank ini adalah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mau untuk menyimpan dananya di bank. Ya. Jadi, karena posisi di frontliner itu tentunya kita bertemu dengan berbagai macam karakteristik nasabah. Ada yang sangat cuek, kemudian ada juga yang sangat antusias dengan apa yang kita sampaikan, tapi ada juga yang masa bodoh aja, yang penting transaksinya selesai, ya udah, yang penting cepat dilayani. Nah, karena memang kalau bank ini di mana-mana bank untuk produk simpanan maupun kredit itu kurang lebih sama saja. Apa sih yang membedakan dari suatu bank itu sehingga lebih menarik nasabah? Itu biasanya salah satunya adalah pelayanan. Oleh karena itu, pelayanan di bank ini biasanya ada pihak eksternal yang melakukan penilaian. Nah, penilaian ini mencakup dari bagaimana kualitas pelayanan, dalam hal ini adalah keramah tamahan, kecepatan, ketepatan, dan juga tagline dari bank tersebut. Tagline ini biasanya ciri khas dari masing-masing bank. Ya, itulah tadi sedikit gambaran mengenai pelayanan ya, yang menjadi salah satu yang menjadi daya tarik dari nasabah. Nah, selanjutnya waktu posisi Ibu sebagai teller, nah ini ada satu hal yang sangat penting lagi untuk seorang teller, yaitu adalah verifikasi.
Verifikasi di sini artinya apakah memang benar nasabah yang di hadapan itu adalah si pemilik rekening. Nah, selain memverifikasi dari memintakan KTP, menyamakan tanda tangan. Nah, terutama lagi apabila transaksi itu adalah transaksi yang tanpa kehadiran si pemilik rekening, atau dalam hal ini biasanya adalah menggunakan surat kuasa. Nah, kalau sudah menggunakan surat kuasa, ini konfirmasi harus benar-benar dijalankan. Konfirmasi di sini adalah melalui telepon. Nah, jadi nomor telepon yang dihubungi ini adalah nomor telepon yang tertera atau yang tercantum dalam sistem bank. Jadi benar-benar dipastikan bahwa si pemilik rekening ini memang memberikan kuasanya untuk bertransaksi. Nah, oleh karena itu, bank juga untuk meminimalisir resiko, maka telepon yang digunakan juga harus ada rekaman ya. Jadi itu merupakan bukti bahwa memang transaksi ini oke dijalankan karena memang atas persetujuan si pemilik rekening. Ya, baik, selanjutnya pengalaman Ibu ya. Biasanya kan menjelang Lebaran ini permintaan uang baru kan meningkat. Nah, ini biasanya bank-bank umum ini akan meminta uang baru kepada Bank Indonesia. Nah, jika Bank Indonesia mengirimkan uang tunainya ke bank umum tadi, nah ini untuk penyimpanan uangnya disesuaikan lagi untuk hasanah penyimpanannya. Disesuaikan di sini artinya misalkan di cabang utama, berarti hasanah utamanya juga lebih besar. Otomatis ini dapat menyimpan uang tunai dalam jumlah yang cukup besar juga. Nah, apabila di cabang pembantu biasanya juga lebih kecil, tergantung dari SOP dari bank tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai clearing ya. Jadi, clearing ini adalah pertukaran warkat-warkat antar bank. Warkat-warkat di sini dapat berupa cek, ada juga yang berupa biliet giro. Nah, dalam hal warkat di sini yang paling penting diperhatikan adalah pengisiannya. Nah, pengisian di situ kan ada bank tujuan, ada nominal, kemudian ada terbilang. Nah, dalam hal penulisan ini tidak boleh ada yang kosong dan tidak boleh juga ada coretan. Jika hal ini terjadi, maka warkat tersebut tidak sah atau tidak bisa dibayarkan. Nah, kecuali warkat tersebut diisi dengan lengkap, nah baru bisa dijalankan. Atau apabila ada coretan dalam warkat tersebut, maka wajib dimintakan tanda tangan kepada si pemilik rekening. Apabila tanda tangannya sudah sesuai dengan sistem bank, maka warkat tersebut baru bisa dijalankan. Ya, biasanya juga warkat-warkat ini digunakan oleh para pengusaha karena dapat mempermudah proses pembayaran. Nah, biasanya menggunakan cek. Kalau cek ini bisa diambil tunai. Nah, tetapi kalau biliet giro biasanya dilakukan transfer ke bank lain. Ya, selanjutnya kalau untuk di customer service ini biasanya berhadapan dengan nasabah-nasabah yang baru ataupun nasabah-nasabah yang ingin komplain ya. Nah, kalau nasabah-nasabah yang komplain biasanya ada yang nasabah dengan sabar datang ke bank menyampaikan problem-problemnya, tapi ada juga nasabah yang langsung marah-marah. Nah, ini sikap dari customer service tentunya harus tetap ramah, tetap santun, dan tetap mendengarkan apa yang disampaikan atau keluhan-keluhan disampaikan oleh nasabah. Jadi, misalkan pun nasabah tersebut membentak, customer service juga harus tetap ramah dan tetap bersabar. Nah, itu juga salah satu ujian daripada menjadi customer service ya. Kemudian belum lagi nih bicara pembukaan rekening. Nah, pembukaan rekening ini juga merupakan hal yang tidak mudah juga ya, karena tidak semua nasabah yang datang itu bisa dibukakan rekening. Meskipun di satu sisi customer service ini juga ditarget untuk jumlah pembukaan rekeningnya. Jadi untuk pembukaan rekening ini perlu diverifikasi lagi. Misalnya apa sih tujuan dari pembukaan rekening
yang di luar dari domisili. Nah, biasanya kalau nasabah datang mau buka rekening, ternyata KTP-nya di luar kota, nah itu juga wajib melengkapi surat keterangan kerja. Karena itu tadi harus diperjelas apa tujuan pembukaan rekeningnya di sini. Jangan sampai membukakan rekening yang pada akhirnya itu dijadikan rekening penipuan atau rekening bodong atau rekening abal-abal. Nah, hal inilah maka dari itu perlu verifikasi yang mendalam apa tujuan nasabah tersebut untuk membuka rekening. Kecuali kalau memang nasabah tersebut buka rekening untuk tujuan untuk pembayaran gaji. Nah, biasanya itu jelas karena ada surat keterangan kerja dari HR-nya atau memang sudah bekerja sama langsung dengan bank tersebut. Jadi, jika semua persyaratan sudah terpenuhi, semua biodata sudah diisi, maka pembukaan rekening baru bisa dilakukan. Kemudian sangat penting sekali disampaikan oleh customer service untuk tetap menjaga kerahasiaan dari password maupun PIN ATM. Nah, itu tadi salah satu tantangan juga nih bagi customer service. Di salah satu sisi diminta untuk pembukaan rekening banyak, tapi di satu sisi lain juga harus tetap mengutamakan yang namanya meminimalisir resiko ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama rekening yang abal-abal tadi. Nah, kalau untuk teller juga ini biasanya untuk transaksi pengiriman dana ke luar negeri. Nah, pengiriman dana ke luar negeri ini biasanya transaksinya tidak bisa cepat dilakukan ya. Artinya di sini ada beberapa tahapan dulu yang harus dilakukan petugasnya. Nah, salah satunya adalah screening data. Screening data di sini yang dimasukkan itu biasanya adalah nama, tempat tanggal lahir, alamat. Nah, biasanya di sini apabila terdapat kesamaan di sini misalkan namanya agak-agak mirip nih dengan salah satu buronan atau mungkin dengan salah satu teroris yang jadi incaran. Nah, ini akan ditanyakan lagi, ini tujuan pengiriman dananya untuk siapa? Kemudian tujuan pengiriman dananya digunakan nanti untuk apa? Jadi ini harus sangat jelas ya, hubungan si pengirim dana dengan penerima dana. Hal ini apa? Dalam hal ini tujuannya adalah itu tadi untuk menghindari adanya pendanaan teroris ke luar negeri. Apabila semuanya sudah jelas, si pengirim dana itu jelas, statusnya jelas, pekerjaannya jelas, tujuannya jelas, nah maka transaksi baru bisa dijalankan. Nah, selanjutnya ini mengenai kartu kredit. Jadi yang namanya kartu kredit ini kan kartu yang diberikan oleh bank yang di dalamnya tersebut terdapat limit yang bisa digunakan kita untuk berbelanja. Jadi kartu kredit ini tidak sembarangan orang bisa mendapatkan ya. Artinya hanya orang-orang yang dipercaya oleh bank yang diberikan kartu kredit ini. Nah, biasanya kartu kredit ini diberikan kepada orang-orang yang memang sebelumnya sudah ada kerjasama. Misalnya kerjasama dalam hal pembayaran gaji. Nah, dilihat juga di situ transaksinya, bagaimana transaksi debit, bagaimana transaksi kreditnya. Apabila lancar, apabila lebih banyak menyimpan saldo, maka biasanya akan diberikan kartu kredit tanpa meminta pun akan dikasih. Nah, tapi kalau memang ingin meminta kartu kredit, misalkan dari nasabah bank lain, itu juga bisa. Biasanya juga ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi ya, selain KTP, kemudian juga slip gaji, kemudian juga transaksinya dari misalkan dia sudah ada kartu kredit dari bank lain, itu transaksinya harus lancar, jangan sampai tidak lancar. Kalau tidak lancar, ini salah satu penilaian juga atau salah satu pertimbangan untuk bank dapat memberikan kartu kredit lagi. Oleh karena itu penting sekali ya untuk menjaga, kalau memang adik-adik mahasiswa misalkan ini punya kartu kredit, ini penting sekali menjaga status kartu kredit itu selalu lancar. Kalau kita selalu lancar, maka artinya bank akan percaya dengan kita, maka tanpa diminta pun biasanya limit akan selalu dinaikkan ya. Nah, jadi usahakan agar selalu lancar, karena kalau kita selalu telat bayar, itu nanti status kita di BI itu juga akan terlihat.
Artinya data kita itu akan masuk daftar hitam Indonesia. Nah, dan kalau sudah data kita masuk, itu jika kita ingin melakukan pinjaman atau mungkin ingin mengajukan kartu kredit aja lagi, itu nggak bisa karena kita sudah masuk dalam list daftar hitam Bank Indonesia. Oleh karena itu penting sekali untuk menjaga status kelancaran dalam kartu kredit. Sebenarnya status kelancaran ini tidak hanya dalam kartu kredit saja. Kalau misalkan ada pinjaman di finansial yang lainnya juga sangat penting sekali karena itu tetap akan termasuk dalam rekapan dari Bank Indonesia sendiri. Nah, itu tadi sedikit berbagi pengalaman atas apa yang pernah Ibu alami ya sewaktu Ibu bekerja di bank. Nah, jadi di dalam perkuliahan ini selain Ibu memberikan dengan metode ceramah, kemudian juga berbagi pengalaman atau mungkin juga diskusi atas isu-isu yang terkini. Nah, kemudian Ibu nanti juga akan memberikan latihan kuis online. Nah, jadi apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau adik-adik mahasiswa ada yang kurang paham atas apa yang Ibu sampaikan, boleh nanti silahkan WhatsApp Ibu. Selain itu, adik-adik mahasiswa juga Ibu persilahkan kalau mungkin ada yang ingin memberikan masukan atau ingin mengkritik dalam hal pengajaran yang telah Ibu sampaikan, itu juga diperbolehkan. Karena ini juga penting sekali bagi Ibu untuk masukan bagi diri Ibu sendiri. Ya, jadi karena kondisi pandemi, untuk perkuliahan ini nanti melalui e-learning, bisa juga melalui Zoom atau juga Google Meet. Nah, untuk penugasan, tugas-tugas ini seperti biasa dikumpulkan melalui classroom. Nah, tetapi untuk materi ataupun absensi ini bisa melalui e-learning. Ya baik, demikian perkuliahan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah hilapnya, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.